Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur karena pada pagi hari ini dalam anugerah Tuhan kita boleh kembali datang di hadirat Tuhan melalui ibadah keluarga pada hari ini, di mana tema firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup keluarga Kristen. Biarlah kita boleh sungsung menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai selesai. Saya undang jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita menyiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui saat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Dengarlah firman Tuhan yang berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Hormat diberi. Baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 kita baca 2 kali berturut-turut. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan yang layak kita puji. Dia adalah Allah yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Bahkan Dia juga yang telah membuat kita memiliki keluarga, memiliki orang tua, memiliki anak-anak, keturunan. Semua itu adalah karena kasih-Nya bagi setiap kita. Dia juga tidak pernah berhenti memelihara keluarga kita hingga saat ini. Oleh sebab itu biarlah pagi ini kita mau mengangkat hati kita di hadapannya. Kita mau katakan kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Puji Yesus. Surga, kuasa hormat
masuk di dalam doa syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Henis. Kami persilakan. Ya, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan pembacaan Alkitab yang pada pagi hari ini terambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu jemaat sekalian, silakan duduk.
Kasih Allah dalam keluarga kita tentu tidak pernah bisa kita ukur. Kasihnya terlalu besar. Walaupun kadang-kadang kita merasa sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi pada akhirnya ketika kita melewati semuanya itu, kita melihat, oh ternyata aku tidak sendiri. Entah itu dialami oleh sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga, atau sebagai ibu dan anak-anak. Itulah sebuah keuntungan bagi setiap kita menjadi anak-anak Allah, di mana Ia tidak pernah membiarkan kita sendirian, karena Ia sangat mengasihi kita. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita menyanyikan pujian ini, Kasih Allah, dimulai dari refnya terlebih dahulu. Kasih Allah yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Bagio. Kami persilakan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bersyukur karena firman Tuhan itu Tuhan berikan bagi kita begitu luar biasa. Sehingga di tengah-tengah dunia ini kita tidak sendirian, karena lewat firman Tuhan kita diberikan kekuatan, bahkan diberikan petunjuk, sehingga sejatinya kita tidak mungkin salah dalam menjalani kehidupan kita ini, karena aturannya itu sudah jelas lewat firman Tuhan. Dan walaupun menjadi kepala keluarga, menjadi istri, bahkan menjadi anak itu juga tidak selalu mudah, tetapi kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita kembali diingatkan lewat firman Tuhan. Bagaimana sih kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjalani peran kita dalam rumah tangga kita masing-masing hari ini. Nanti akan dijelaskan lebih jelasnya oleh Bapak Pendeta Hadi. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita buka hati kita. Jangan biarkan ada hal-hal lain yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan, untuk kita pada akhirnya tidak bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang cuma beberapa menit aja pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari pujian ini biarlah menjadi doa kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku siap menerima firman-Mu.
Kita nyanyikan pujian ini dan biarkan singer terlebih dahulu menyanyikan bait pertama, dan silakan Bapak Ibu berdoa dalam hati. Kusiapkan hatiku Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah kami baca bersama. Mohon Engkau menerangi hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi keluarga Allah yang mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini untuk menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibaca dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adalah salah satu bagian firman Tuhan yang buat saya secara pribadi itu menjadi ayat favorit begitu ya, karena ada sebuah contoh dan teladan di dalam kehidupan seseorang. Bahkan dikatakan Ayub ini bukanlah orang Israel begitu ya, tetapi dia memiliki kehidupan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup setiap kita, ketika kita berencana membeli sesuatu ataupun memiliki sesuatu,
biasanya kita akan melihat contoh atau barang contoh begitu ya. Kadang-kadang kalau yang ibu-ibu khususnya kalau misalkan mau beli lipstik gitu ya, semua pasti punya lipstik kan. Sebelum beli lipstik biasanya diapain? Kita datang ke counter yang jual lipstik, kemudian salesnya itu akan memberikan beberapa contoh untuk kita. Biasanya kalau saya lihat, saya nemenin Bu Rita begitu, biasa dibuka sedikit ya, diputer terus. Nah, ada contoh warnanya supaya kita tidak salah pilih warna lipstik yang dibeli. Ini contohnya ibu lipstik. Kemudian misalkan kalau kita mau beli kendaraan, pasti kendaraan yang akan kita beli itu sudah ada contohnya. Contohnya misalkan beli Vario begitu kan, Varionya sudah ada di situ ya. Jadi kita bisa lihat barangnya. Kalau orang misalkan mau beli rumah, biasa ada rumah contoh. Segala sesuatu itu ada contohnya. Nah, sehingga dengan contoh yang kita lihat, kita yakin bahwa apa yang akan kita beli itu bukan sesuatu yang salah. Bahkan kalau misalkan kita membangun rumah pun, sekalipun nggak ada contohnya, kita sudah bikin apa? Set plan-nya atau bikin denahnya. Karena dengan denah itu akan menolong tukang untuk mengerjakan segala sesuatu yang kita butuhkan, sehingga rumah itu bisa berdiri. Coba kalau kita bilang sama tukang, tolong bikinkan rumah, denahnya terserah kamu yang bikin. Nah, kira-kira gimana? Kacau kan? Mungkin ketika rumah itu sudah jadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa sih pada pagi hari ini Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5 saya memberikan satu judul, yaitu hidup keluarga Kristen. Maksud dan tujuan saya adalah bahwa ketika keluarga itu dibentuk oleh Tuhan, ketika seorang laki-laki dan perempuan itu menikah, datang ke gereja untuk diberkati oleh Tuhan, setidaknya ada satu contoh, ada satu teladan yang bisa kita ikuti bagaimana sebuah keluarga itu berdiri, bagaimana sebuah keluarga itu harus dibangun dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan melihat contoh tokoh dari kebenaran firman Tuhan itu, kita punya pijakan, kita punya dasar bagaimana kita menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, sehingga ketika kita membangun kehidupan rumah tangga kita, membangun keluarga kita, itu tidak asal-asalan. Tetapi ada satu contoh tadi. Ada sesuatu yang dapat kita pelajari dari orang tersebut. Sehingga kita bisa menerapkan prinsip hidupnya, pegangan hidupnya untuk kehidupan kita. Ya, tentunya adalah contoh-contoh yang baik, teladan-teladan yang baik di dalam hidup setiap kita. Nah, saudara, dari Ayub tadi kita bisa belajar. Saya mau mengatakan bahwa keluarga Ayub ini adalah model yang cukup ideal di dalam prinsip hidup keluarga. Contoh yang ideal untuk hidup sebuah keluarga. Saudara, saya akan bacakan ayat yang pertama. Di dalam ayat 1 di situ dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ayat 1 di dalam kitab Ayub sudah menjelaskan, sudah memperkenalkan diri seorang tokoh yang bernama Ayub. Ini bukanlah tokoh dongeng, tetapi ini adalah tokoh yang sangat real. Kenapa? Karena di situ disebutkan ada tanah Uz, ada sebuah daerah yang disebutkan. Sekalipun Ayub ini bukanlah orang Israel, tetapi dia mengenal Tuhan dari apa kata orang, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan, yang memperkenalkan siapa Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, sehingga Ayub memiliki kehidupan yang demikian. Jadi secara spiritual, secara moral, Ayub adalah seorang sosok laki-laki yang boleh dikatakan sangat ideal.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi seorang laki-laki, artinya orang dewasa, laki-laki disebutkan ada seorang laki-laki, artinya Ayub ini disebutkan sudah menjadi orang yang dewasa. Nah, saudara, apakah dalam pikiran kita secara logika saja ada nggak orang yang laki-laki yang entah dari mana asal, bagaimana hidupnya, tiba-tiba diceritakan memiliki kehidupan yang demikian luar biasa? Anggap aja secara moral bahwa dia adalah seorang laki-laki, dia hidupnya saleh, dia jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Secara moral dan spiritual, dia adalah seorang laki-laki dewasa yang luar biasa. Tetapi apakah untuk menjadi orang yang disebutkan secara konsisten, yang memiliki kehidupan yang demikian, itu terjadi mak bedunduk begitu atau ujuk-ujuk? Kira-kira gimana? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, ujuk-ujuk. Ada Sartono, orangnya jujur, saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Enggak, saudara. Secara logika Ayub enggak mungkin menjadi seorang yang laki-laki dewasa langsung menjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi meyakini bahwa Ayub sudah mengenal Allah, sudah dididik di dalam kebenaran firman Tuhan sejak kecilnya. Sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman, kerohanian dia, di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, minggu yang lalu saya sebutkan ada 3 tokoh yang diceritakan dalam firman Tuhan, kurang lebih kata-katanya begini: anak itu bertambah besar, bertambah hikmatnya, dia dikasih oleh Allah dan manusia. Siapa aja 3 itu? 1, Samuel, yang kedua Yohanes Pembaptis, yang ketiga adalah Yesus. 3 tokoh ini disebutkan masa kecilnya bagaimana anak-anak ini bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam iman kerohanian. Artinya apa? Untuk menjadi seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan, itu harus dimulai sejak kecil. Untuk menjadi seorang pribadi yang mengenal Allah, itu harus memiliki kehidupan disiplin secara rohani sejak kecil. Memang itu bisa terjadi kalau orang dewasa dia belajar firman Tuhan, yang belum mengenal Tuhan dia belajar Alkitab, kemudian dia bertobat, itu pun bisa mengalami hal yang demikian. Tetapi untuk menjadi orang yang dewasa seperti yang dikatakan oleh Ayub, itu tidak semua orang mendapatkan karunia seperti itu. Tetapi di dalam konsep keluarga, di dalam konteks keluarga, saya mengajak kepada setiap kita, mari kita bersama-sama belajar untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan, untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup setiap kita. Nah, sehingga di dalam keluarga kita, ketika kita memiliki keluarga ataupun ketika saudara dan saya membangun keluarga, jangan menggunakan satu prinsip yang boleh saya katakan tidak tepat. Saya beberapa kali mendengar ada orang tua yang bilang begini, "Pak, kalau soal iman kepada anak itu kan masih kecil, dia belum bisa menentukan apa itu imannya. Biarkan dia tumbuh, nanti kalau sudah dewasa, dia tahu, dia akan memilih yang mana." Gitu kan? Ini berbicara soal konteks hidup beragama di Indonesia. Ya, terserah nanti dia pilih agama yang mana. Kan di negara kita ada beberapa agama yang diakui oleh negara kita. Terserah nanti itu anak tumbuhnya kalau udah dewasa dia mau menjadi seperti apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang sependapat dengan pendapat itu, tetapi saya secara pribadi saya tidak setuju. Kenapa demikian? Karena di dalam bagian Ayub dan juga di dalam bagian firman Tuhan yang minggu lalu sudah saya singgung, bahwa menanamkan kebenaran firman Tuhan itu harus diajarkan kepada anak-anak itu sejak dini, dan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Di dalam kitab Ulangan yang kita baca beberapa minggu yang lalu, saudara, itu adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi sejak kecil anak itu sudah mengenal siapa Tuhannya, bagaimana dia harus hidup ataupun menjalani kehidupan secara rohani, memiliki prinsip-prinsip hidup di dalam kehidupan rohani. Itulah yang saya menangkap apa yang dialami oleh seorang Ayub. Dia mengenal kebenaran firman Tuhan, dia mengenal Allah walaupun itu dari kata orang, tetapi ketika dia menjalaninya, dia bertumbuh dengan baik. Nah, sehingga seorang Ayub dia memiliki
kehidupan rohani, memiliki iman yang begitu kuat, iman yang begitu kokoh. Bagaimana iman ataupun kebenaran firman Tuhan yang dia dengar itu bukan hanya sekedar teori, tetapi dia sungguh-sungguh menjalankannya, mengerjakannya itu di dalam kehidupannya. Saudara, biasanya di dalam keluarga secara umum gitu ya, orang atau kebanyakan orang itu lebih mementingkan mencari harta kekayaan daripada hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan secara kebetulan ketika struktur ataupun kisah tentang Ayub di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 5 ini diceritakan terlebih dahulu bagaimana iman kerohanian seorang Ayub. Kita setuju bahwa Ayub adalah orang yang sangat luar biasa di dalam iman. Kemudian selain iman diceritakan tentang keluarga. Walaupun istrinya tidak disebutkan, tetapi istri Ayub itu cuma satu. Disebutkan tentang keluarganya. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi seorang Ayub, seorang yang memiliki iman yang begitu kuat, dia membangun rumah tangga, dia konsisten dengan kehidupannya. Tuhan memberkati, Tuhan mempercayakan 10 orang anak di dalam kehidupan seorang Ayub. Di dalam konteks zaman itu, ini adalah sebuah keluarga yang sangat ideal, sangat diberkati oleh Tuhan. Sebuah keluarga yang dianggap menjadi keluarga yang sungguh-sungguh sempurna. Kenapa? Dikatakan 7 orang anak laki-laki. Saudara, 7 orang anak laki-laki. Sempurna sekali. Artinya sangat lengkap. Kemudian 3 orang anak perempuan. Jadi totalnya 10 anak daripada Ayub ini. Jadi keluarganya, jadi Ayub bukan hanya secara spiritual dan moral dia bagus, tetapi dalam rumah tangganya dia diberkati dengan anak-anak yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Jadi secara spiritual Ayub hebat, secara keluarga dia diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak. Terus apalagi yang dicari dalam keluarga? Kalau kita bangun keluarga kan 2 hal itu kan. Yang ketiga apa? Harta. Betul ya? Harta. Di dalam ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah sedikit nggak? Sangat besar, sehingga orang itu dikatakan terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, kita kalau saya mungkin ketemu begitu ya, ketemu Ayub dengan modus, mungkin saya bisa menganga begitu. Sampai sedemikian rupa. Dan orang model seperti Ayub ini sangat sulit ataupun jarang dijumpai pada zaman-zaman itu. Kalau zaman sekarang sih sudah banyak ya. Orang yang hidupnya jujur, saleh, takut akan Tuhan, keluarganya diberkati, hartanya banyak begitu. Ya kita tidak perlu menjas gitu ya, tetapi kehidupan orang yang demikian mungkin hari ini sudah cukup banyak untuk kita jumpai. Tetapi bagaimana kehidupan seorang Ayub yang demikian luar biasa? Bahwa dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang contoh yang di hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Nah, keluarga Ayub ini saya katakan sebagai model yang ideal di dalam prinsip hidup sebuah keluarga Kristen. Oleh sebab itu saudara, tidak ada kata terlambat di dalam kehidupan kita ketika kita mau sungguh-sungguh membangun iman kerohanian di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kita belajar untuk meneladani seorang Ayub yang mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tadi penginjil Rita menyebutkan bahwa kita bersyukur firman Tuhan itu Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya diberikan Alkitab yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan saudara dan saya bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga kita, di dalam menjalani bisnis kita, di dalam menjalani pekerjaan kita, pelayanan kita dan lain sebagainya. Ada prinsip yang Tuhan berikan. Prinsip inilah yang menolong saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan inilah yang menolong saudara dan saya bagaimana menjadi seorang pribadi yang hidup jujur, seorang pribadi yang hidup saleh, menjadi seorang pribadi yang menjauhi kejahatan. Bagaimana menjadi pribadi yang hidup takut akan Allah itu. Alkitab mengajarkan semuanya.
Yang minggu lalu saya katakan, perintah firman Tuhan itu bukan sekedar teori yang hanya mengisi otak kita, mengisi pengetahuan kita, saudara. Tetapi harus kita praktekkan. Kalau kita nggak pernah mempraktekkan, bagaimana kita memiliki pengalaman itu di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bertumbuh dalam iman kita kalau kita tidak mempraktekkan kebenaran firman Tuhan? Perintah-perintah firman Tuhan itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Tuhan itu harus kita jauhi. Supaya kita punya pengalaman iman, supaya kita memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Karena kalau kita tidak melakukannya, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah sesuatu yang benar kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak mempraktekannya. Karena dengan mempraktekannya, maka kita akan semakin memiliki antusias, kerinduan ataupun juga semangat untuk hidup di dalam kebenaran itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub secara konsisten. Sehingga di dalam keluarganya segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya itu terpelihara dengan baik. Ketika Ayub memiliki kehidupan iman, memiliki kehidupan moralitas yang demikian, moralitas yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menjadikan kehidupan Ayub itu diberkati. Menjadikan kehidupan Ayub itu semakin mengenal Tuhan. Sehingga ketika di dalam bacaan selanjutnya, ketika Tuhan mengizinkan Ayub itu dicobai oleh si iblis yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, Ayub tidak kehilangan imannya. Ayub tidak mau meninggalkan Tuhan. Ayub tidak mau meninggalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi prinsip di dalam hidupnya. Sekalipun ia diizinkan oleh Tuhan hidup di dalam kesengsaraan. Segala sesuatu yang dibanggakan oleh manusia secara umum, harta, kekayaan, kemudian keluarga, di dalam kehidupan Ayub akhirnya semua itu diambil. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki di dalam dunia ini tidak bersifat kekal. Semuanya itu adalah titipan Tuhan. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Maka ketika dia menghadapi semuanya itu, Ayub cuma bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. 10 anak mati. Harta kekayaan yang menjadikan dia menjadi orang yang paling kaya di wilayah timur musnah. Ada yang terbakar, ada yang diambil orang, dirampok dan lain sebagainya. Tetapi dia memiliki satu kekuatan iman yang luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Sebuah iman yang sangat luar biasa, yang tidak mudah untuk dimiliki oleh seseorang. Bahkan bukan hanya anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan, meninggal. Bukan hanya hartanya, tetapi di kisah selanjutnya, kesehatan Ayub diambil. Hidup tubuhnya penuh dengan borok, sengsara secara jasmani. Tetapi Ayub tetap setia pada Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari Ayub ini kita bisa belajar bahwa dia adalah seorang pribadi, seorang ayah yang begitu luar biasa di dalam memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Oke, soal kesengsaraan Ayub dan lain sebagainya itu kita tinggalkan sejenak. Tetapi kita mau belajar apa yang ia lakukan terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, saudara. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, anak-anak yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini adalah sebuah boleh dikatakan budaya ya di dalam konteks zaman itu di wilayah tersebut. Kalau ada anak dari orang-orang kaya itu sudah hal yang biasa. Mereka mengadakan pesta dan lain sebagainya, jamuan makan dan lain sebagainya. Nah, saudara, ketika pesta itu sedang berlangsung, di dalam ayat ini sih apakah Ayub ikut di dalam pesta itu atau tidak diceritakan. Tetapi setiap kali anaknya melakukan pesta, dan di dalam ayat 5 dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anakku telah berbuat dosa
dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi saudara, Ayub adalah seorang tua yang peka rohani terhadap hal-hal yang terjadi di dalam keluarganya. Peka terhadap keselamatan jiwa daripada anak-anaknya. Sehingga ketika anak-anak itu mengadakan pesta, tidak diceritakan pestanya seperti apa. Tetapi ketika Ayub melihat itu, ketika Ayub memahami hal itu, jangan-jangan ketika anakku sedang berpesta, mereka melakukan dosa. Nah, sehingga di dalam bagian ini Ayub memilih berinisiatif untuk menyelamatkan keselamatan jiwa anak-anaknya tadi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Orang tua harus peka terhadap kehidupan anak-anaknya. Nah, demikian juga anak-anak. Kalau ada orang tua yang peka terhadap kalian, jangan memberontak. Diajak sekolah minggu, diajak ibadah, diajak pelayanan. Itu adalah orang tua yang peka, yang memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Nah, Ayub mendoakan mereka. Ayub mempersembahkan korban. Jadi, keselamatan jiwa anak-anak ini diperhatikan. Jadi Ayub tidak tinggal diam. Sekalipun anak-anaknya mungkin tidak melakukan dosa. Karena apa? Ayub pikirnya, anak-anakku sudah mengutuki Tuhan, sudah berdosa. Artinya, ada satu bahaya dosa yang mengintai kehidupan manusia, di mana manusia ini membutuhkan korban keselamatan di dalam kehidupannya. Sehingga itulah yang dilakukan oleh seorang ayah, oleh seorang Ayub. Dia bertindak sebagai seorang imam bagi keluarganya. Dia mempersembahkan korban bakaran, melakukan persembahan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anak itu. Ini adalah perintah daripada Taurat sebagai korban keselamatan, supaya anak-anak ini tidak binasa. Anak-anak ini dimintakan pengampunan dosanya, dan sebagai wujud ada korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu saya katakan bahwa keluarga itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah, lembaga yang didirikan oleh Allah, yang di dalamnya Allah mau menyelamatkan setiap keluarga. Bahkan tadi di dalam khotbah itu dikatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita ini adalah keluarga Allah. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya supaya jiwa kita diselamatkan, jiwa kita mendapatkan pengampunan dari segala dosa kita, hidup kita diampuni oleh Tuhan, dan kita hidup kudus untuk Tuhan. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib menandakan, menunjukkan bahwa manusia membutuhkan keselamatan, manusia membutuhkan pengorbanan yang daripada Yesus Kristus, supaya saudara dan saya ini diselamatkan, mendapatkan pengharapan akan kehidupan yang kekal itu. Artinya Tuhan Yesus juga mempedulikan iman. Tuhan Yesus memberikan iman kepada kita, memanggil saudara dan saya untuk hidup sebagai orang Kristen, supaya di dalam iman itulah kita menjalani seluruh kehidupan kita berdasarkan iman Kristen tadi. Iman itu sudah Tuhan taruh dalam hati dan hidup setiap kita. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memelihara iman itu, untuk menumbuh kembangkan iman itu, supaya iman kita bertumbuh, sehingga kehidupan saudara dan saya bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki kehidupan iman yang benar, memiliki kehidupan moralitas yang benar, itu dibutuhkan tindakan aktif dari kehidupan kita. Kita harus peka terhadap kebutuhan-kebutuhan rohani di dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita ini kan, hidup kita ini kan terdiri dari jasmani dan rohani. Rohani itu perlu ditumbuh kembangkan. Tetapi rohani itu tidak akan tumbuh dengan sendirinya kalau kita tidak menumbuhkannya. Kalau di dalam hati dan kehidupan kita tidak memiliki semangat untuk mengenal Tuhan, kalau kita tidak memiliki semangat untuk belajar firman Tuhan, kalau kita tidak semangat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kerohanian kita itu akan stagnan, akan berhenti. Ya, dalam status kita, ya kita hanya sebagai orang Kristen yang hanya datang ke gereja, yang hanya pelayanan, yang hanya melakukan hal-hal yang biasa.
Tetapi itu perlu ditumbuhkan dengan cara apa? Membangun persekutuan dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mempraktekkan firman itu di dalam hidup kita tanpa ragu-ragu, tanpa kompromi, sehingga kita bisa mengenal kebenaran itu, sehingga dalam hidup saudara dan saya, kita ini menjadi orang-orang Kristen yang selalu aktif, menjadi orang-orang Kristen yang tidak ragu-ragu untuk melakukan kebenaran itu. Sebagaimana Ayub, dia nggak ragu-ragu melakukan tugas sebagai seorang ayah. Dia mempersembahkan korban itu supaya anaknya mendapatkan pengampunan dosa. Demikian juga di dalam hidup setiap kita. Kita harus peka bahwa kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kita membutuhkan Yesus. Yang setiap hari, setiap saat kita boleh datang kepadanya, kita boleh mengakui akan segala dosa-dosa kita. Kita memohon pengampunan dosa atas hidup kita secara pribadi. Demikian juga sebagai orang tua, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita mendoakan anak-anak kita. Kita memanggil mereka, kita ajak mereka berdoa. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Anak-anaknya dipanggil, diajak untuk beribadah, diajak untuk berdoa. Jadi mereka dipanggil. Ayub mempersembahkan bakaran. Artinya apa? Ayub memberikan satu teladan di dalam hidup anak-anaknya, sehingga anak-anak itu semakin mengenal Tuhan dari orang tuanya. Nah, sehingga anak-anak itu bisa paham, bisa mengerti bahwa di dalam hidupnya itu ada Tuhan, ada Allah. Nah, untuk kalian yang masih remaja, yang masih pemuda, di dalam keluarga masing-masing, mungkin orang tua kalian belum pernah melakukan hal itu. Mungkin kalian bisa mengajak orang tua kalian setiap saat, setiap waktu, ketika kalian berkumpul sama keluarga, ajak orang tua untuk berdoa, ajak orang tua untuk berbicara tentang firman Tuhan, ajak orang tua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, membangun sebuah ibadah di dalam kehidupan rumah tangga. Karena minggu lalu saya katakan bahwa keluarga itulah tempat yang pertama bagaimana anak-anak itu mengenal siapa Allah di dalam hidupnya. Itulah yang dilakukan oleh Ayub sebagai seorang kepala keluarga. Saudara, Ayub sebagai seorang kepala rumah tangga, dia bukannya sekedar peka, tetapi dia juga bertindak. Dia aktif. Artinya pengenalan akan Tuhan, sebagaimana kondisi atau di dalam kehidupan rohaninya ataupun moralnya di dalam ayat yang pertama, itu bukan sekedar teori, tetapi Ayub adalah seorang yang benar-benar mengerjakan itu. Nah, sehingga di dalam ayat yang kelima itu dikatakan bagian terakhir, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Artinya apa? Artinya bukan hanya sekali Ayub itu mengajak anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekali Ayub itu mengajak anak-anaknya untuk mempersembahkan korban, karena konsep di dalam mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan itu adalah konsep ibadah. Dan dikatakan dilakukan senantiasa, artinya bukan cuma sekali dua kali, tetapi senantiasa, artinya senantiasa beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan keluarga ini. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau saudara dan saya merasa bahwa kita ini adalah keluarga Kristen, maka sudah menjadi satu kewajiban di dalam hidup kita, menjadi suatu kebutuhan di dalam hidup saudara dan saya, membangun ibadah itu, mengerjakan ibadah itu dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Di dalam bagian ini tidak diceritakan bahwa Ayub itu pergi ke bait Allah atau ke bait suci untuk mempersembahkan korban bakaran keselamatan buat anak-anaknya. Di dalam bagian ini tidak diceritakan bahwa Ayub itu datang untuk beribadah bersama dengan jemaat yang lain. Tidak. Tetapi dia bersama dengan anak-anaknya. Artinya di dalam keluarganya. Dia membangun ibadah itu, membangun kehidupan yang beribadah itu kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan iman dalam keluarga itu tadi. Kalau keluarga itu bertumbuh menjadi keluarga yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang mengenal Tuhan, maka gaya hidup Ayub, ya, pengenalan akan Ayub akan Tuhan ini di dalam ayat 1 itu juga pasti menjadi teladan. Saudara, anak-anak itu adalah peniru yang terbaik, peniru ulung. Nah, sehingga kalau orang tua itu memiliki kehidupan yang benar,
memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak itu akan menirunya, akan mengikutinya. Saya katakan tidak ada kata terlambat untuk setiap kita sebagai orang tua. Ada kesempatan, ada waktu untuk memperbaiki kehidupan kita. Apabila kita belum menjadi orang tua yang hidup takut akan Tuhan. Kalau kita belum menjadi orang tua yang hidupnya menjauhi segala macam kejahatan. Karena di dalam keluarga itulah, dalam tanda kutip, ketelanjangan hidup kita sebagai orang tua, anak mengetahuinya. Ketika kita hidup, ketika kita tidak jujur, anak-anak kita akan tahu. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam keluarga kita, mungkin kita menyakiti hati, bertengkar dengan pasangan hidup kita, anak kita tahu bagaimana perilaku papa itu kan, sebagai ayah kepada mamanya. Dia tahu, dan bagaimana perilaku mamanya terhadap papanya, anak itu tahu. Nah, sehingga seringkali kita melihat, kok ada ya, misalkan orang yang baru menikah tapi perilaku sama suami atau sama istrinya begitu. Karena dia meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga dia juga, oh jadi orang berumah tangga itu begitu toh. Misalkan, mohon maaf, seorang ayah misalkan suka maki-maki istrinya, atau seorang istri suka maki-maki suaminya, maka anak-anak ini nanti ketika dia hidup berumah tangga, dia juga akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dalam pikirnya mungkin itu adalah sesuatu yang benar, bahwa seorang suami itu berhak maki-maki istrinya, atau sebaliknya, oh seorang istri itu berhak memaki-maki istrinya, memaki-maki suaminya, atau kekerasan dalam rumah tangga yang lain. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana kehidupan dalam keluarga. Tetapi sebaliknya, ketika keluarga itu tumbuh menjadi keluarga yang hidup takut akan Tuhan, maka anak-anak itu juga akan melihat, merasakan bahwa aku butuh Tuhan, aku butuh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, supaya hidupku berkenan kepada Tuhan, supaya aku memiliki kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang mengenal Tuhan, yang memiliki kehidupan moral yang baik. Aku dikenal sebagai orang yang baik, dan kebaikan itu bukan hanya bersumber dari apa kata orang, tetapi ini loh yang sudah menjadi gaya hidupku di dalam kehidupan rumah tangga yang diajarkan oleh orang tuaku. Saudara, saya memiliki satu keyakinan, jika seandainya 10 anak Ayub yang ada di dalam ayat 3 ini, mereka ini kan berandai-andai, karena mereka akhirnya akan meninggal. Seandainya mereka memiliki kehidupan rumah tangga pun, mereka pasti akan melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Ayub, ayahnya. Karena apa? Mereka bisa melihat contoh dan teladan itu dari orang tuanya. Nah, kita tidak tahu bagaimana kehidupan anak-anak Ayub yang berikutnya, begitu kan? Karena setelah Ayub dipulihkan, dia juga memiliki kembali, istrinya itu melahirkan 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya mau katakan bahwa keluarga itu menjadi satu tempat yang utama di dalam membangun dasar ataupun pondasi kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam hidup setiap kita. Saya katakan tidak ada kata terlambat buat yang sudah menikah, yang belum menikah, yang masih remaja, masih pemuda. Ketika kalian mau menikah nanti pun kalian harus memakai prinsip ini. Jangan sepelekan. Ketika kalian membangun rumah tangga, bangunlah keluargamu itu menjadi satu keluarga yang boleh sungguh-sungguh membawa Tuhan di dalamnya, melibatkan Tuhan di dalamnya, dan menggunakan kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar dan pedoman di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Nah, oleh sebab itu kenapa di dalam pernikahan Kristen, di dalam pemberkatan pernikahan, untuk Alan dan Leni karena mereka yang paling baru, ketika mereka setelah menikah, setelah diberkati, ketua majelis datang, kasih apa? Alkitab. Itu sebagai simbol bahwa gereja tidak tinggal diam dengan keluarga yang baru dibentuk, yang baru dibangun,
bahwa kalian sebagai keluarga pakai ini Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan untuk membangun rumah tanggamu, untuk menjadikan Alkitab ini sebagai prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan rumah tanggamu, baik engkau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang istri, maupun ketika kalian mendidik dan membesarkan anak-anak. Pakai kebenaran firman Tuhan ini untuk mendidik anak-anakmu, untuk membangun hidup rumah tanggamu. Maka keluarga yang demikian akan menjadi keluarga yang kuat di dalam iman, menjadi keluarga yang akan mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka, menjadi keluarga yang ada Tuhan di dalamnya, sehingga kedamaian, kebahagiaan itu dapat dirasakan oleh sebuah rumah tangga, sekalipun konflik dan masalah itu tetap ada. Tetapi ada firman Tuhan yang bisa dijadikan dasar dan pedoman di dalam membangun hidup rumah tangga. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang dapat kita jadikan teladan. Ada keluarga yang baik, ada juga keluarga yang berantakan, itu juga ada. Tetapi apakah kita mau meneladani contoh keluarga yang berantakan? Tentunya tidak. Ketika kita membangun rumah tangga, tujuannya adalah mau hidup bahagia, mau hidup saling mencintai, saling mengasihi, saling melengkapi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan itu penting untuk dicapai, untuk diraih. Tetapi itu perlu diperjuangkan secara bersama-sama. Tidak bisa cuma seorang diri. Suami istri harus sungguh-sungguh bersehati di dalam mewujud nyatakan apa yang mau diraih, apa yang mau dicapai di dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena rumah tangga itu adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada seorang yang membangun ada sepasang muda-mudi yang ingin membangun rumah tangga. Aku membangun rumah tangga karena aku mau memuliakan Tuhan melalui rumah tanggaku. Itu hebat. Karena itulah rencana Allah di dalam hidup manusia. Supaya melalui keluarga yang dibangun oleh Allah itu, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga itu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan di mana pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang Ayub, seorang kepala rumah tangga yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, Tuhan. Ia telah memberikan satu teladan di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, bahwa ketika kami menjalani kehidupan kami melakukan segala tanggung jawab kami, Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang hidup saleh, menjadi pribadi-pribadi yang hidup jujur, menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Allah dan menjauhi segala macam kejahatan. Karena ketika kami melakukan ini semua, Tuhan, ada sukacita, ada pengenalan akan Engkau yang begitu luar biasa, sehingga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalamnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan, kami sebagai keluarga-keluarga Kristen boleh mendapatkan pedoman, boleh mendapatkan satu prinsip di dalam hidup kami, sehingga apa yang Kau rancangkan atas hidup kami pribadi lepas pribadi, Tuhan genapi, sehingga melalui hidup kami, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, berkati anak-anak-Mu dalam keluarga mereka masing-masing, Tuhan. Kiranya setiap anak-anak-Mu boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka akan Engkau. Terlebih lagi Tuhan, jika ada di antara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, bahkan juga kesehatan kami, Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, dan juga jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Dan terlebih lagi Tuhan, apapun yang kami alami, bimbing kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, untuk terus melibatkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Firman Tuhan yang sangat luar biasa yang kita sudah dengarkan pada pagi hari ini, biarlah keteladanan hidup seorang Ayub boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu, izinkan saya pada pagi hari ini untuk mengajak seluruh jemaat yang pada pagi hari ini datang bersama dengan keluarga
untuk boleh duduk bersama dengan keluarga. Jika ada anak, boleh duduk bersama, atau suami istri, silakan duduk bersama. Kita akan menyanyikan pujian yang sebentar kita akan nyanyikan ini. Biarlah hal ini tidak hanya sekedar menjadi pujian atau lagu, tapi biarlah ini menjadi doa kita masing-masing terhadap keluarga kita, bahwa saya dan saudara siap berdiri di hadapan Tuhan untuk berkata, Tuhan, ini aku dan keluargaku. Aku tahu keluargaku tidak sempurna. Bahkan aku tahu aku bukan seorang ayah yang hebat, bukan seorang ayah yang baik. Aku juga bukan seorang istri yang baik. Aku seringkali memberontak, seringkali tidak setuju dengan apa yang dilakukan atau dikatakan oleh suami saya. Aku adalah anak yang seringkali melawan kepada orang tua. Tetapi biarlah pujian ini dan juga firman Tuhan pada pagi hari ini boleh melembutkan hati kita kembali, untuk kita siap dipakai oleh Tuhan, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan, hubungan kita dengan pasangan kita diurapi, diberkati oleh Tuhan. Sehingga seperti yang tadi firman Tuhan sudah katakan, tidak ada kata terlambat bagi setiap kita untuk memperbaiki keluarga kita menuju sebuah keluarga yang bahagia. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Bagi kamu, bagi Bapak Ibu, jemaat yang tidak bersama dengan keluarga, sebutkan nama pasanganmu, sebutkan nama anak-anakmu di dalam doamu. Percayalah, Tuhan mampu mengubahkan keluarga kita. Bagi yang bersama dengan keluarganya boleh menggenggam tangan anak atau merangkul, silakan. Biarlah kita boleh bersama-sama bersehati untuk kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Silakan yang berkeluarga boleh berpegangan tangan, dirangkul anaknya atau dirangkul istrinya, suaminya. Silakan Bapak Ibu, kita adalah keluarga yang telah dibentuk oleh Allah. Kami datang di hadirat-Mu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah melalui pujian doksologi, dan kita akan menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi, dan kemudian kita sambut dengan pujian. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia senang malaikat, Puji Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan bangunlah keluargamu sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupanmu masing-masing. Dan jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang tua yang boleh menjadi teladan buat anak-anakmu di dalam kehidupan rumah tanggamu, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Ada beberapa warta jemaat yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Pertama-tama, terima kasih untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Juga untuk Bapak Pendeta Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Lalu untuk pelayanan minggu depan, 17 September, liturgis adalah Ibu Henis, doa syafaat saya sendiri, doa syukur Saudari Minghum, lalu LCD Saudara Januar, dan pemusik Saudari Leni. Lalu persekutuan youth setiap Sabtu pukul 18 WIB, ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi ini, kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 18. Warta gereja yang lain adalah pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis pukul 9 sampai 12 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Everita. Lalu persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga. Jadi Jumat besok ini ada Bahtera ya Bapak Ibu ya. Silakan hadir pukul 7 malam. Lalu di sini lupa dimasukkan ya untuk karunia talon yang akan dilombakan pada HUT Gereja Karunia bulan depan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau ikut lomba ini silahkan, khusus jemaat Karunia ya, tidak terbuka untuk umum. Minimal 2 orang, tidak boleh sendiri ya. Jadi paling terlambat itu tanggal 8 Oktober sudah diserahkan ke panitia. Di situ udah tertera ada nomor HP yang bisa dihubungi. Nanti Bapak Ibu jika membutuhkan bantuan dari kami untuk membantu merekam, boleh menghubungi hamba Tuhan ya. Karena itu modelnya direkam ya. Jadi nanti kita kirim itu dalam bentuk rekaman maksimal 5 menit durasinya.
Ya, itu ya. Bebas topiknya Bapak Ibu bisa lihat sesuai dengan yang pamflet yang sudah diedarkan ada di di grup gereja ya. Nanti untuk petugas LCD berikutnya tolong hal ini dimasukkan terus ya setiap ibadah ya. Pakai Tiara ya. Pamfletnya dimasukkan. Oke, begitu ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan sebanyak 2 kali berturut-turut. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.